Selamat pagi, nama saya Francisca dari kelas A2 pagi, NIM 19104169909, kelas dosen Adi Mursalim, SE, MM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Anggota saluran distribusi. Yang pertama, distribusi tidak langsung. Ada agen. Agen terbagi menjadi perusahaan manajemen ekspor atau PME, agen ekspor. Kedua, agen ekspor perusahaan, asosiasi web atau POMER, agen komisioner, dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Yang pertama, perusahaan manajemen ekspor. Ada suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang ekspor sebagai klien mereka, dan aktivitasnya perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material promosi, dan administrasi kliennya. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang menangani 10 produsen, ada juga yang melayani ratusan produsen. Keberadaan perusahaan manajemen ekspor ini sangat membantu khususnya bagi perusahaan kecil yang tidak mampu mengkaji manajer ekspor. Selain itu, perusahaan ini juga memahami budaya dan keadaan luar negeri termasuk di dalamnya kondisi ekonomi, politik, hukum, dan perpajakan. Yang kedua, agen ekspor perusahaan. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun di dalam skala dan kontrak yang lebih kecil, agar ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, asosiasi web POMER. Asosiasi ini didirikan oleh produsen Amerika Serikat agar asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili perdagangan luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya negara berkembang mempertahankan misi untuk memasok barang dengan menempatkan beberapa sifat di luar negeri. Kita masuk ke bagian B, pedagang perantara. Pedagang perantara ini memilih hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya. Dalam kaitannya dengan barang-barang tersebut, mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Kita masuk ke bagian 2, distribusi langsung. Yang A, distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam antara lain. Yang B, perwakilan agen. Kegiatan sales
Representative ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi didapat dari pengajuan perwakilan. Agen juga menentukan dan mengumpulkan informasi terkait penjualan dan referensi konsumen di antara negara tersebut, namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. C. Agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Agen ini jugalah yang mengurus semua urusan pengemasan dan persyaratan pengepalan, namun mereka tidak memiliki hak atas produk tersebut. D. Pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Kita masuk ke bagian 3, distribusi langsung melalui pedagang perantara, yaitu A. Distributor, B. Pengecer luar negeri, C. Pemborong ekspor. Kita masuk ke bagian A, distributor ekspor. Distributor ekspor melalui barang dengan diskon yang besar kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Yang B. Pengecer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Yang C. Pemborong ekspor. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negeri. Di sini kita masuk bagian 4, saluran distribusi milik perusahaan. Untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memamerkan produk ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Yang kelimanya, pasar kelabu. Pasar kelabu ini yaitu adalah atau gray market merupakan salah satu alternatif yang tidak bisa digunakan untuk memamerkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Gray market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang teknologi tinggi. Baiklah, kita masuk ke bagian B. Keputusan desain saluran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya yang diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkat, sehingga berakibat pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan ini juga dituntut agar mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan konsumen, biaya, kelayakan produk, dan preferensi harga pelanggan. 2. Menentukan tujuan saluran. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara, dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan beberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar
produk semakin dekat dengan konsumen. Di sini kita masuk ke bagian 4, mengevaluasi alternatif utama. Dalam mengevaluasi alternatif, harus dicapai keseimbangan antara kriteria ekonomi tentang kendali dan cakupan. Tidak mungkin dilakukan salah satu faktor dapat dipertimbangkan secara terpisah. Yang kelima, pemilihan anggota saluran. Setelah perusahaan meninjau dan memilih sistem saluran, selanjutnya perusahaan mengimplementasikan sistem saluran untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional, antara lain yaitu A. Kekuatan keuangan, yaitu perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan dan pemasaran internasional. Biasanya, kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. B. Jaringan dan hubungan yang baik. Dalam memilih anggota saluran pemasaran internasional, sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. Yang C. Komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja dengan mereka. Kita masuk ke bagian 6, pengendalian anggota saluran. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran atau channel power, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Di sini ada beberapa jenis channel power itu. Yang pertama kekuatan koersif. Kekuatan koersif berupa ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama dengan anggota saluran. Tetapi dalam penerapannya sering menghasilkan konflik. Yang B. Kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan berupa penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan melaksanakan fungsi tertentu. Yang C. Kekuatan resmi. Kekuatan resmi ini berupa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran, bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. Yang D. Kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.